Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah minggu pada hari ini di Minggu Kantate 10 Mei 2020. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar setiap hari kami tetap memiliki pengharapan yang teguh, karena anak-Mu Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Be
Marilah kita dengar hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pertama ayat pasal yang kedua ayat yang 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 3 dan 4. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Allah kepada orang yang mengaku dosa-dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 2 tambah 6. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-31, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 22, kita baca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku membawa mereka ke tanah yang kujanjikan,
dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 2. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, rohani dan cemerlang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 tambah 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi naskotbah bagi kita di Minggu Kantate ini, yakni tertulis di Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mendengar lagu We Shall Overcome. Dalam buku ND judulnya Ikon Monang Hita. Mungkin sepenggal bisa kita nyanyikan. Ikon monang hita, ikon monang hita, ikon monang di ujungna. Kita harus menang. Yang melatar belakangi lagu ini adalah kemenangan orang-orang Amerika berkulit hitam yang berjuang untuk memperoleh hak-hak sipil mereka dan mengekspresikan tanda kemenangan itu dengan nyanyian Ikon Monang Hita, We Shall Overcome. Begitu juga dengan lagu yang sering kita dengarkan dari seorang penyanyi legendaris, Freddie Mercury, dengan judul We Are The Champion. Lagu ini memang sangat jadul, tapi sampai detik ini dari kalangan yang muda dan tua tetap mengumandangkan lagu ini untuk mengekspresikan bagaimana perjuangan orang yang sedang bertanding agar memicu semangatnya. Dari dua lagu ini dan nyanyian lain di buku ND, kita bisa diingatkan siapa saja menyampaikan isi hatinya bisa melalui nyanyian. Terkhusus lagu buku ND yang bisa kita nyanyikan di masa WFH ini, untuk meneguhkan dan memberikan semangat bagi kita. Seperti Minggu Kantate saat ini mengajak setiap orang Kristen untuk dapat menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian kemenangan atas keselamatan yang diberikan Allah, dan ini sudah terlebih dahulu dikumandangkan orang-orang percaya, yaitu jemaat mula-mula. Banyak cara yang mau diperlihatkan oleh Allah, bagaimana Allah menyelamatkan jemaat mula-mula melalui penglihatan dan wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu dalam bahasa Yunani dikatakan apokalipsis, yang artinya disingkapkan. Ini sama seperti ketika tudung saji menutup makanan di atas meja, dan ketika kita juga mengangkatnya atau membukanya, maka tersingkaplah apa yang terselubung di balik dari tudung saji itu sendiri. Dan pesan yang terselubung ini dituliskan dalam bentuk simbol, dituliskan dalam bentuk angka-angka, dan banyak makna kiasan yang sebagai rencana Allah untuk menghindari serdadu Romawi yang akan menyelidiki setiap tulisan yang keluar dari Pulau Patmos. Karena apa?
Karena Kaisar Domitianus yang memerintah pada masa itu, dia menginginkan agar orang Kristen ikut menyembah Kaisar, dan Tuhan yang mereka sembah, yaitu Kristus, tidaklah diizinkan untuk disembah para pengikut-pengikut Kristus. Siapa yang ketahuan untuk menyembah Allah lain, maka termasuk orang Kristen, rumah-rumah doa diratakan dengan tanah. Mereka dibinasakan, mereka diancam untuk mati, dan bahkan dibunuh secara sadis. Kitab suci dibakar, dan banyak hal lain yang keji yang boleh kita lihat. Bagaimana gambaran penderitaan orang-orang Kristen. Untuk itulah pesan yang terselubung ini disampaikan Yohanes kepada orang-orang Kristen, yaitu jemaat mula-mula, agar iman mereka tidak lemah, agar mereka tetap semangat, agar mereka tetap kuat, tetap bernyanyi, memuji dan memuliakan Allah yang Maha Kuasa, dan mengingat Allah lah yang setia menjaga mereka. Nyanyian kemenangan ini disampaikan dengan suara nyaring di surga, karena Allah telah menaklukkan iblis. Yang disampaikan di Wahyu 12 sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara ayat 10 sampai ayat 12 dengan ayat yang lainnya yang ada di ayat 12, karena semuanya berkesinambungan. Naga yang disebutkan di ayat sebelumnya dan ayat setelah khotbah kita ini adalah gambaran iblis yang berusaha merampas bayi yang akan dilahirkan seorang perempuan yang mengandung. Ini adalah gambaran umat Tuhan yang daripadanya Mesias dilahirkan. Naga atau iblis disebut dengan Satan adalah musuh, sedangkan perempuan yang mengandung itu adalah umat Tuhan yang akan melahirkan Mesias. Naga atau iblis itu tadi pun berhasil merampas anak yang dilahirkan itu dan membawanya ke Allah dengan catatan bahwa dia ingin menunjukkan, iblis menunjukkan dia telah menang. Ternyata akibat peristiwa itu muncullah Mikael, pemimpin malaikat sorgawi dengan malaikat-malaikat lain untuk melawan naga atau iblis. Naga atau iblis pun kalah. Ekspresi yang menggambarkan kemenangan atas takluknya iblis adalah nyanyian dalam teks khotbah saat ini. Kristus telah menang dan menduduki tahtanya. Para pendakwa yang dikatakan di ayat 10 atau iblis dilemparkan ke bumi, itu tanda kekalahan. Iblis tetap menggunakan jurus saktinya. Dia tidak pernah diam untuk melihat pengikut-pengikut Kristus yang setia. Dia berencana kembali di ayat setelah nats khotbah kita saat ini. Dia berencana untuk merampas perempuan atau umat Tuhan, sedangkan Tuhan punya rencana yang berbeda. Tuhan melindungi umatnya dan dia tidak mau supaya iblis itu menang, memberi keselamatan. Kemudian justru terjadi pertentangan yang lebih hebat lagi setelah dia tidak bisa merampas perempuan itu. Dia melanjutkan kembali untuk merampas, yaitu keturunan-keturunan perempuan atau umat Tuhan. Siapakah itu keturunan perempuan itu? Inilah pengikut-pengikut Kristus masa kini yang disebut dengan gereja. Kita harus lebih hati-hati. Mungkin kita mengatakan saat ini iblis kalah, tapi dia selalu melihat kesempatan kapan dia akan menggoda dan merasuki pikiran kita. Sama seperti yang boleh kita lihat di Alkitab, dia mengatakan tentang bagaimana gambaran iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Untuk itu Tuhan menginginkan agar orang-orang percaya saat itu dikirimkan surat agar mereka dapat tetap setia memuji Tuhan, dan keselamatan yang menjadi gambaran inilah yang meneguhkan dan menguatkan mereka. Tetaplah setia kepada Tuhan karena ialah jaminan keselamatan kita. Terkhusus penderitaan yang menggoncang dunia
yaitu pandemi virus corona, yang membuat kita tidak lagi dapat bernyanyi dengan bersaksi akan Tuhan penyelamat kita di gereja kita sendiri. Bahkan punguan-punguan kor juga sudah merindukan, kapan kami akan datang kembali ke gereja, kapan kami marguru, kapan kami marpungu, dan banyak pertanyaan yang membuat kita, apakah mungkin pada saat ini saya bisa bersuka cita di Minggu Kantate yang mengajak untuk nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian kemenangan layaklah dikumandangkan karena kita adalah orang yang diselamatkan dan dimenangkan. Pengikut Kristus yang dimenangkan pasti harus ingat S4. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi orang-orang di sekitarmu, stay at home. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi orang-orang di sekitarmu, stay at home. Ingatlah ini sebagai pengikut Kristus yang setia. Hukum Tuhan juga mengajarkan kita pada Minggu Kantate ini dalam 1 Petrus 2 ayat 7 mengatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja, agar kita bisa bersama-sama menjadi pemutus rantai corona. Jangan sampai hanya tim medis dan pemerintah dan gereja juga yang hanya bersuara, tapi kita tidak melakukannya. Ini sama seperti seseorang yang sedang bertepuk tangan sebelah tangan. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ini hanya kekonyolan saja. Maka dari itu kita juga diajak untuk berkantate, menyanyikan nyanyian baru sesuai dengan apa yang menjadi peneguhan bagi kita. Ada yang pada saat ini mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi Tuhan mengatakan, mari bertarung, mari berkompetisi, karena hidup di dunia ini sama seperti orang yang sedang berkompetisi, agar engkau dapat meraih kemenangan dan engkau dilayakkan untuk menyanyikan lagu nyanyian dari sorga, yaitu nyanyian kemenangan. Selamat berkantate. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah melalui anak-Mu Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi nyanyian pujian, memberikan semangat dan kekuatan atas iman kami yang sedang lemah karena banyak penderitaan yang kami alami, terkhusus Tuhan untuk virus corona yang membuat terkadang kami lengah dan takut. Bapa yang baik, kami percaya Engkau menguatkan kami, memberikan imun yang kuat serta iman yang kuat, kami dapat melakukan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Bapa yang di sorga, kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah kepada jemaat HKBP Resort Koserna yang dalam minggu ini mereka Engkau anugerahkan umur yang panjang. Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan dan iman yang baik untuk dapat menjalani hari-harinya dengan bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan dan kami bersyukur untuk pertambahan jemaat-Mu di 2 keluarga dalam minggu ini, yakni kepada keluarga Bapak F. Hutapea, Inang Boru Lubis, beserta 1 orang anaknya. Demikian juga Tuhan untuk keluarga P. Hutapea, Inang Boru Napitupulu. Tuhan yang baik, kiranya Engkau yang memberkati 2 keluarga ini, Tuhan juga yang memperindah persekutuan kami di gereja HKBP Koserna ini. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini, kiranya Engkau yang menyertai apapun yang menjadi aktivitas kami. Jika ada di antara kami Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan, kami sama-sama melipat tangan memohon dan berharap agar Engkau memberikan kesembuhan untuk orang-orang yang memerlukan penguatan dan juga memberikan kesehatan.
bagi orang-orang yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang bergumul pada saat ini untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin mereka terhambat untuk beraktivitas, melakukan pekerjaannya, mencari nafkah. Kami yakin Tuhan cukupkan mereka, dan kami yakin banyak tangan-tangan yang menjadi jalan pertolongan-Mu untuk menolong mereka, agar kami Tuhan saling mencukupkan dan saling menolong satu sama lain. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-Mu di HKBP Resort Koserna atau dimanapun gereja-gereja yang sekarang berjuang untuk memberitakan firman Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada seluruh pelayan. Kami dapat sama-sama mendoakan jemaat kami yang Engkau titipkan kepada kami. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 serta mengumpulkan persembahan yang kedua. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.